Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Instagram TV BMFH 2020. Di sini gue, Raffi, dan teman gue, Aldi Ogut. kita berdua dari BMFH Departemen Seni Budaya. Instagram TV kali ini salah satu program kerja dari BMFH. Karena kita lagi masa-masa kayak gini nih, masa-masa pandemi, dan ruang-ruang diskusi itu jadi terbatas lah karena kita nggak bisa ketemu langsung. Akhirnya kita memikirkan alternatifnya, atau membuat Instagram TV kali ini melalui aplikasi conference call seperti ini untuk diskusi bareng-bareng sama teman-teman, dan ada beberapa narasumber nanti yang akan kita undang di Instagram TV kali ini. Jadi buat teman-teman yang baru melihat ini atau yang baru nonton kali ini, selamat bergabung, selamat join lah. Di sini gue sama Ogut akan memandu kalian di acara ini. Programnya namanya apa, Gut? Kasih tahu dong ke teman-teman yang baru nonton nih. Joy, jadi program kali ini namanya adalah Ngulik, ngobrol waktu lagi pandemik. Iya, karena program Ngulik ini lahir karena ya tadi namanya aja ngobrol waktu pandemik. Berarti emang karena lagi pandemik ini kita membuat alternatif atau inisiatif baru lah untuk mengadakan ruang diskusi gitu. Itu aja ya. Jadi ya udah, buat yang dengerin dan nonton, selamat mendengarkan. Betul, setuju. Tapi jangan berisik. Udah direkam buat ini, Gun. Gue mulai nih ya. Yuk. Oke, selamat datang di Ngulik. Ngulik itu jadi ngobrol waktu lagi pandemik. Ini tuh salah satu proker BMFH, lebih dari bidang kemahasiswaan, yang didukung juga oleh, terima kasih buat jurnalistik yang udah mensupport jalannya acara ini. Akan selalu dipandu oleh gue, Aldi Ogut, dan teman gue. Dan gue, Raffi Jauhari. Nah, kita berdua ini dari BEM ya, Gut ya? Iya, Bang BEM. Nggak jelasin aja ke orang-orang. Jadi kesempatan kali ini kita ngulikin salah satu senior kita. Coba bisa lu ceritain, Dik. Bintang tamu kita kali ini nih, gue ngeliatnya nih orangnya sangat inspiratif, Gut, kalau di sosial media ya. Terus ketemu langsung juga oke sih. Story-nya titik-titik kayak Dian Sastro. Iya, benar. Endorsannya kayak kayaknya. Kayak foto rugi. Langsung aja kali ya. Tanpa berlama-lama lagi kali ya. Orang juga gak ngeliat kan pas ini. Oh iya, benar juga. Ya Bang, silakan Bang, kenalin diri lu, Bang. Langsung aja kenalin diri tamu kita kali ini. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih untuk BMFH ya, dan juga jurnalistik, terutama Ogut dan Raffi yang udah menghubungi gue. Jadi nama gue Andri Yosua, gue mahasiswa Fakultas Hukum Unsika tahun 2016. 2017 gue berproses di jurnalistik FH Unsika. Lalu 2018 puji Tuhan dapat amanah untuk menjadi ketua Badan Legislatif Mahasiswa atau BLM FH Unsika 2018. Lalu gue sangat berterima kasih kepada kalian semua yang udah memberi gue kesempatan mungkin ya untuk berbicara lebih. Gue sebenarnya juga nggak mengira kalau hal ini bakal menarik di mata orang, karena gue merasanya biasa aja. Cuman beberapa itu dari BEM sekarang kan, sebelumnya BEM ini juga ada puji Tuhan mungkin lo udah pada tahu, gue masuk CNN, berita CNN,
Lalu Gokil. juga ada dua mahasiswa jurnalistik Unpad, komunikasi Unpad itu yang menghubungi gue juga buat diwawancara gitu. Jadi ya itu perkenalan singkat dari gue, dan mungkin garis besar kenapa gue bisa diajak BEM saat ini, gitu aja sih. Jadi nanti yang dengerin bisa nonton sampai habis nih. Kenapa kita ngulikin si Bang Andre? Nah, jadi yang paling menarik dari Bang Andre ini yang kita pengen kulik itu yang tadi dia masuk CNN. Nah itu awal mulanya gimana Bang? Lu bisa ngelakuin kegiatan yang seperti itu? Jadi mungkin gue kasih tahu dulu, mungkin ada yang belum tahu. Jadi saat pandemi ini gue membuka jasa pengantaran barang pasar, terutama sayur mayur, bumbu dapur, dan segala macamnya. Itu sebenarnya berawal dari keresahan siapa? Keresahan mama gue sendiri. Jadi saat mama gue pulang, mama gue kan pedagang sayur di Pasar Jati Asih Bekasi gitu. Saat mama gue pulang, gue tanya gimana penjualan hari ini, terus mama gue bilang menurun, pasar sepi karena himbauan yang hashtag di rumah aja itu, gitu kan. Jadi itu pengaruh pada pembelian mama gue di pasar gitu. Mungkin warga lebih mawas diri gitu kan untuk ke pasar. Cuman di situ gue jadi berpikir, waduh kalau gini terus gimana dong pendapatan mama gue gitu kan. Di satu sisi lagi gue mikir, lalu rakyat-rakyat yang takut untuk ke pasar itu bagaimana memenuhi kebutuhan pokoknya kan gitu. Dan gue juga berpikir saat pembelian sayur mama gue menurun, yang gue pikir adalah di masa pandemi ini bukan berarti orang-orang nggak makan sayur lagi kan, cuman cara beli mereka yang berbeda gitu kan. Jadi mungkin online supaya nggak konteks secara langsung atau berdempet-dempetan di pasar gitu. Makanya gue berawal dari coba minta foto di pasar, sekalian biar Andre upload gitu di IG sama di Twitter, karena gue main sosmednya yang aktif 2 sosmed itu kan, IG sama Twitter. Terus pas gue posting di IG sama Twitter, puji Tuhan dapat respons yang sangat baik gitu, banyak yang ngebales story gue, dan juga gue sebenarnya lebih banyak respons itu di Twitter. Jadi awalnya itu gue dikasih tahu sama teman SD gue namanya Nadia, dia nyaranin gue buat upload di Twitter buat mention dari halte ke halte, atau kalau di Twitter itu @dr halte ke halte, itu dia kayak info-info seputar kuliner gitu di Jakarta. Cuman pas gue stalking TL itu juga kayak ada yang nanya, ada gak sih pasar atau supermarket yang buka di saat pandemi ini gitu. Dan gue upload itu, gue mention dan di retweet sama akun itu kan, dan di situ langsung banyak gitu yang responsnya juga kan, yang DM gue gitu. Makanya dari situ kayak langsung senang aja gitu kan, banyak yang butuh, ternyata bener banyak yang butuh gitu. Feeling gue bener aja gitu kan, oh berarti bener banyak yang butuh, terutama warga Bekasi dulu gitu kan. Jadi gue di sekitar Bekasi sama di Villa Nusa Indah, karena Villa Nusa Indah tuh masih walaupun Kabupaten Bogor tapi sangat dekat dengan Bekasi gitu kan rumah gue. Dan juga itu awalnya gue mikir lagi, ini gimana caranya biar bener-bener nggak ada kontak sama sekali gitu. Dan gue mikir, oh iya, gue kan punya M-Banking, jadi pembayaran melalui M-Banking gitu. Nggak pakai uang kertas lagi biar meminimalisir kontak langsung. Setuju. Dan juga selain itu juga lebih aman dan saling nyaman aja, karena terjamin kan kalau dia udah ngebayar duluan di TF, dan tinggal gue sediain. Jadi orang itu ngelis kebutuhannya, lalu gue kasih tahu nih ada gak gitu barangnya, terus gue kasih tahu list harganya, total harganya, baru nanti gue kasih nomor rekening gue, dia TF ke gue, baru gue proses pesanannya gitu kan, jadi sama-sama enak. Nah kalau untuk ongkir juga gue patok itu dari aplikasi Grab Express, Grab pengantaran barang gitu. Jadi
biar orang yang beli itu mengira oh itu emang kayak standarnya begitu harganya. Sesuai. Misalnya kayak Unsika ke UBP gue bilang 10.000, mungkin ada yang bilang ih mahal banget, biasa 6.000 kok gitu misalnya, kayaknya layak di 6.000 doang. Cuman kalau kita SS tarif di aplikasi Grab Express kan jadi kayak oh iya emang patokan di aplikasi Grab aja segitu harganya, berarti emang wajar gue naruh ongkir segitu gitu. Itu juga gue nganterin sendiri karena gue entah nggak percayaan sama orang atau gimana, cuman gue mau memastikan aja itu barang belanjaan gue sampai dengan selamat ke pembeli begitu. Jadi gue nganterin sendiri ke orang-orang itu, dan gue juga pastinya dengan mematuhi protokol, gue memakai masker, gue pakai sarung tangan, bahkan gue bawa hand sanit juga gitu. Jadi udah pakai sarung tangan, bawa hand sanit juga, gitu. Lengkap lah ya. Terus juga gue tanya dulu pembelinya, mau gue kasih tangan ke tangan gitu, di plastik kasih tangan ke tangan, atau di pagar aja, disampetin pagar, atau di depan pagar gitu di bawah. Itu tergantung pembeli juga. Yeah. Jadi kan ada yang bilang, Mas nanti di pagar aja ya, taruh nanti saya ambil kok, gitu. Jadi kadang-kadang gue nyampe depan rumah, gue chat, Kak saya udah di depan ya, belanjanya saya taruh di pagar, oh iya makasih gitu, udah gitu. Jadi benar-benar meminimalisir kontak aja sih biar sama-sama aman. Langsung ya. Kirain lu pas sampai depan rumah teriak paket, baru pada lari. JNE si cepat gitu. Tapi emang karena lu tahu apa Grab Express, karena lu emang Grab juga kan ya. Jadi makanya tahu gitu. Gua Gokar. Oh, Gokar. Oh, lu Gokar. Tapi kenapa lu nyebutnya Grab Express, lu berarti mengkhianati Gojek kan? Mitra mana ya? Salah mitra nih. Iya. tapi kalau buat gue sebagai customer, gue downloadnya Grab loh. Lebih baik diskonnya cuy, promo GrabFood baik banget. Panarin makanan kita nggak ikut-ikutan. Gimana nih? Tapi Indre, kan sekarang kan lagi kondisi kayak gini nih. Nah, lu tuh cara ngejaga diri lo sendiri dari apa ya, pandemi ini kayak gimana sih? Karena kan lo aktivitasnya lebih banyak di luar nih, kan potensinya harusnya lebih besar. Yeah. Nah, lo punya tips-tips tersendiri nggak sih buat ngejaga kesehatan lo? Kalau gue tipsnya kayak keseharian biasa aja, cuman ditambah pakai masker, gue jadi hand sanit, bentar-bentar hand sanit gitu kan, sampai kering nih kulit kan. Tapi gak apa-apa, mungkin itu lebih aman gitu kan. Lebih aman. Dan juga gue emang nerapinnya kayak istirahat yang cukup aja sih, itu sangat berpengaruh. Karena mungkin kalau orang yang udah kenal gue banget gitu, pasti tahu gue tidurnya cepet. Gue tidurnya cepet, jam 9, jam 10, jam 11 itu udah tidur gitu. Terus bangun pagi, ya udah gue nggak tahu ini ngaruh apa enggak, cuman ini ngerubah mood banget sih. Gue bangun pagi langsung setel lagu, gue tinggal buat beres-beres rumah gitu. Jadi beres-beres rumah sambil denger lagu, gue habis beres-beres rumah, sarapan. Nah ini sarapan penting, apalagi anak kosan nih, jangan sekali-kali deh ngoper jam sarapan ke sekalian makan siang. Nah itu bahaya tuh, soalnya kan perut kosong juga. Selama tidur kan itu kan perut kan kerja terus kosong, bahaya aja kalau masih oper ke jam makan siang gitu. Fakta baru sarapan nih. Itu jadi sarapan itu penting. Dan juga makannya juga 4 sehat 5 sempurna sih, maksudnya bukan berarti kudu mahal, cuman ya udah misalnya lauknya ikan dibarengin sama sayur gitu kan, dan kegiatan yang ya bisa keluar keringat gitu kan. Lagian selama di rumah aja ternyata banyak kok yang bisa dikerjain. Makanya gue heran kalau ada orang yang kayak update gitu, gabut banget nih, gue bingung mau ngapain lagi, bete di rumah aja, padahal tuh gudang kotor tuh rumahnya, beres-beresin aja itu. Emang dia yang malas ya? Pasti kalau ortunya tahu dia
update begitu, buset dah rumahnya belum rapi, lu udah bilang gabut, bingung mau ngapain. Ternyata emang karena rumahnya kecil, nggak ada gudang. Makanya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar-benar. Iya ya, bisa gitu ya. Ya pokoknya makanan penting, istirahat penting, lalu apa ya, berpikir positif setiap harinya itu mungkin terdengar enteng. Ngaruh ya. Berpikir positif setiap hari, cuman itu sangat berpengaruh sih kepada kesehatan pikiran, karena yang parah kan pikiran. Kalau pikiran udah keserang, sekujur tubuh kena gitu kan. Jadi gimana caranya berpikir positif dan selalu mengucap syukur aja dalam segala hal gitu. Oh, gue tahu makanya kenapa Andre tidur cepat, karena dia menghindari overthinking. Bener banget kan? Kan mau tidur atau jam 12 kan? Iya, jam 12 ke bawah. Nah, Andre, tapi kan lu karena kebanyakan aktivitas di luar, nah kira-kira tantangannya yang lu hadapin tuh apa aja sih kalau di luar? Nah, tantangannya kalau di luar, apalagi di pasar gitu, gue sangat-sangat menghindari kerumunan orang sih, gitu. Sangat-sangat menghindari kerumunan orang. Kalau ada kerumunan di mana orang, kalau bisa lewat blok lain aja deh, gitu istilahnya. Karena kalau pasar kan banyak blok-blok gitu kan. Nah, misalnya tujuannya ke depan, tapi rada muter karena di depan banyak orang ngumpul, ya rada muter juga nggak apa-apa kalau itu sepi. Gue sangat menghindari kerumunan orang, apalagi berdesak-desakan kesentuh gitu. Ada apa ya, bukannya ya lebih hati-hati aja sih gitu, karena kita nggak tahu. Makanya yang bikin serem ini kan katanya corona itu walaupun nggak kelihatan gejala atau sakit, padahal dia pembawa gitu kan, itu ngeri banget kan. Iya. Karena tidak menunjukkan gejala, itu yang bikin corona menjadi lebih serem daripada yang lain. Iya benar. Berarti lebih baik muter jauh kan daripada ngindarin kerumunan. Muter jauh daripada lewatin kerumunan, bukan hindari kerumunan. Iya, asal itu maksudnya. Kenapa gua ngindarin dua-duanya? Kagak capek-capek dong. Iya. Di situ aja. Good. Tapi Bang, ketika misalnya udah lu laksanain kayak gini ya, nah respon dari ibu lu sendiri gimana tuh? Nah, khawatir kah atau malah berterima kasih? Atau ikut senang gitu? Iya. Mungkin bilang berterima kasih enggak sih, cuman dengan dia senyum aja udah bikin gue seneng sih gitu. Kayak misalnya biasanya cuman dapat berapa pesanan, misalnya mama gue misalnya 10 pesanan gitu, 10 pembelian. Dengan gue nyumbang 2, 3 atau 5 pembeli aja itu kan udah lumayan kan, begitu. Terus juga yang beli-beli di gua itu, yang online di gua itu, biasanya juga mereka itu kayak belanja mingguan gitu, good fee. Jadi kayak sekali langsung banyak ya? Banyak gitu. Misalnya, gua nggak matokin minimal order, cuma itu ordernya selalu di atas 150.000 gitu. Jadi kayak buat nyetok seminggu begitu. Dan menurut gue ya itu sangat bagus ya untuk menghindari orang rutin gitu kan, mendingan sekalian seminggu gitu. Setuju. Nah, lu pernah dapat orderan paling gede itu berapa? Apa? Nah, lu tuh kalau misalnya tadi kan lu bilang lu nggak ngebatasin minimal ordernya nih, Dre. Nah, lu tuh pernah nggak sih dapat orderan yang paling gede tuh berapa sampai berapa banyak gitu? Jumlah nominal atau jumlah pembeli? Jumlah pembeli di dalam sehari gitu. Misalnya kayak lo berapa orderan sehari? Kalau per hari itu gue pernah 10 kayaknya, 10. Juga ya. 10 itu awal-awal gue gaungin di Twitter sama IG sih. Itu 10 sehari itu bisa. Karena orang masih mungkin takut-takutnya gitu. Kalau sekarang kan seolah-olah nggak apa-apa, seolah-olah bisa new normal, padahal kan di luar kan masih bahaya. Iya, kita nggak pernah tahu. Iya. Berarti gue nggak bisa nih, Andre, pesan kangkung doang seikat gitu, lu anterin ke rumah.
Jauh dong. Kayaknya berat di ongkir doang sih. Jauh dong. Mesen kangkung seikat lu buat ngasih makan kelinci. Rumah gue di Farmhouse Bandung. Jauh dong. Iya, paling itu sih. Nah, terus Dre, orang-orang yang order di lu tuh biasanya tahu info lo jualan sayur tuh dari mana sih? Atau dari Instagram atau dari mulut ke mulut apa gimana? Banyaknya dari Twitter. Jadi kayak yang nge-SS tweet gua gitu. Nge-SS tweet gua. Iya. Pagi Mas, ini bener Mas yang jualan online ini? Gue bilang iya Kak gitu, bener saya gitu. Cuman ada beberapa juga pembeli yang pagi Mas, saya tahu info Mas dari tetangga saya. Ini katanya Mas menerima jasa pengantar yang ini nih. Oh iya Bu, bener gini gitu. Ada sih beberapa juga, cuman banyakan kayak dari Twitter gue nge-SS tweet gue, terus ngechat gue di WA, Mas ini bener infonya, Mas menyediakan jasa ini gitu. Masih dari Twitter sih banyakan. Soalnya kalau Instagram kan teman-teman tuh. Instagram kan teman-teman. Kalau Twitter kan kalau nggak salah itu yang nge-retweet itu 700 orang atau berapa gitu. Jadi mungkin penyebarannya lebih banyak di Twitter gitu. Dan di Twitter kan teman gue dikit ya. Paling lu doang gue. Lu doang dah gitu kan. Ya, jadi banyak di Twitter itu orang-orang yang kenal. Jadi kalau Instagram itu pastinya ya yang follow gua gitu, yang kenal. Kalau di Twitter lebih luas cakupannya karena banyak yang nge-retweet gitu. Jadi yang tahu dari gambar-gambar SS itu yang sampai SS-nya burik tuh. Karena sering dikirim mulu, sampai blur akhirnya. Tetangga kayak gitu kayak itu. Sampai kecil ya. Iya, sampai blur. Diteruskan, ada diteruskan lagi ya, forward gitu. Males banget ngetik. Tapi emang Andre emang sering rajin main Twitter, gue lihat. Dia suka nge-repi gitu. Makanya gue tahu. Iya, gue juga seringnya nge-retweet yang lu retweet kan, gue makanya notif gue masuk mulu kan ke lu. Gak usah dibongkar, Andre, isi Twitter kita, Andre. Balik ke topik aja. Oke, balik. Gimana Pi, ada lagi nggak? Ada lagi sih, banyak sih yang mau gue tanyain. Gue tuh mau nanya gini deh, kan kita kan sama-sama anak muda nih, sama-sama lagi kondisi kayak gini. Nah, apalagi lo tinggal di sekitaran Bekasi dan Jakarta ya. Nah, soalnya yang gue lihat itu rata-rata anak-anak mudanya itu buat melakukan hal yang seperti lo ini, kadang beberapa orang tuh gengsi. Nah, lo tuh ada rasa kayak gitu nggak sih? Atau emang ya lo ngejalanin ini emang karena pure bantu nyokap lo aja gitu? Oke, kalau berbicara soal gengsi ya, mungkin nggak semua orang kisahnya sama kayak gue. Jadi mungkin sedikit cerita. Jadi gue itu pernah menjadi orang yang sangat kaya. Gue juga pernah menjadi orang yang sangat miskin gitu. Jadi sekarang gue lagi di titik sederhana dan gue senang akan hal itu. Jadi mungkin banyak orang yang bilang, beberapa orang bilang gue kayak humble, low profile gitu. Bukan karena gue mau mencitrakan seperti itu, cuman karena gue udah ngalamin yang namanya kaya, yang namanya miskin gitu. Jadi untuk apa sih sombong-sombong atau gengsi gitu? Gak ada gunanya. Dan menurut gue juga ya gengsi cuman menghambat kita buat maju ke depan aja sih kalau gengsi. Istilahnya apapun ya dilakukan aja selagi tidak merugikan orang lain begitu. Dan itu istilahnya dengan jalan yang halal juga gitu kan. Dan juga orang-orang kadang malu, gengsi, aku nanti dicapnya tukang jualan di sosmed segala macam. Atau mungkin orang yang biasa update keglamorannya, lalu saat di situasi down, dia ingin berusaha dari nol, gengsi duluan. Teman-teman udah keburu tinggalin. Glamor. Gue kan biasanya sosmed yang glamor. Upload yang glamor. Jadi sekalinya dia lagi down, dia mendingan milih nggak upload gitu. Gitu. Jadi apa ya, sederhana aja. Dan yang paling enak tuh ya emang jualan kebutuhan pokok sih, karena kebutuhan pokok kan semua setiap harinya orang butuh gitu. Orang butuh. Dan juga memang ada orang yang nggak bisa dagang tapi punya duit buat ngebeli.
Nah itu jadi eh, saling butuh aja. Dan juga gue nggak tahu ini slogan dari mana, tapi ini lekat banget di otak gue yang mulai aja dulu. Nah itu tuh, mulai aja dulu. Nah itu kayak yang Oh iya. udah lah, emang gue ngerti sayur-sayuran begitu? Enggak, gue ngertinya gue main HP, main internet, upload di IG, Twitter, udah kan. Cuman ya akhirnya kurang lebihnya gue mendalami juga bagaimana sistem perdagangan pasar atau sayur-sayur itu sendiri begitu. Nanti bakal terjun dengan sendirinya sih menurut gue. Jadi jangan ngebatasin diri gue, oh ini kan bukan bidang gue, oh ini kan gue nggak biasa begini gitu. Explore diri lu aja seluas-luasnya. Nanti ada jalannya sendiri sih kemana gitu. Setuju gue. Sepakat gue. Emang benar kata apa Panji Pragiwaksono kan di juru bicara juga pernah bilang mulai aja dulu yang sedikit lebih. Iya, mulai aja baik dulu. Iya, daripada... dengar dari mana mulai aja dulu. Mungkin enteng kedengarannya, cuma kalau dijalanin kadang-kadang orang gengsi atau dijalanin bahkan susah, ragu, takut. Sebenarnya itu maknanya dalam banget, mulai aja dulu. Jadi jangan takut dulu, jalanin aja dulu. Gitu. Gokil. Nah, apa? Gak cuman itu ya, apa kegiatan lu kayak gitu. Nah, terakhir kemarin gue liat di Instagram lu itu akhirnya lu ngedonasiin barang-barang pre-love lah gitu ya. Atau gimana tuh awalnya tuh? Oh ya, jadi awalnya itu ya karena di rumah aja gitu kan. Jadi gue ngapain lagi ya? Nyapu udah, ngepel udah, segala macam, cuci piring. Masa gue duduk-duduk aja gitu kan? Ngapain ya? Terus di situ mungkin orderan lagi dikit tuh. Orderan lagi dikit. Mikir tuh. Aduh, gue ngapain gitu. Tahan dulu, Re. Tahan dulu. Kenapa tuh? Ini pindah rumah aja. Zoom-nya udah mau habis soalnya. Oh iya. Santai. Tes suara. Gimana, Jar? Cek suara. Ada gak? Ada semua ya? Yaudah, langsung rekam aja, Jar. Udah, oke. 3, 2, 1, close the door. Nah, bintangnya mana? Nah, apa? Gak cuman kegiatan lo yang jualan sayur mayur itu ya, yang sampai masuk BNN. Di terakhir. CNN ya. Salah. Tangkap dong lo. Tangkap lo. Berarti Dwi Sasono gue. Aduh. WFA. Quit from home, yoi. Quit from home. Nah, terakhir gue liat di Instagram lu, Andre, itu lu apa ya kayak donasiin ya, berbagi barang-barang viral lu ya. Nah itu awalnya gimana tuh? Oh iya, jadi awalnya ya karena yang gue di rumah aja, terus berbagai kerjaan wajib seperti nyapu, ngepel segala macam, cuci piring itu udah gue lakuin semua. Nanak nasi. Terus pas juga di hari itu orderan lagi sedikit kan, nggak sebanyak biasanya. Jadi menjadikan gue di rumah gitu kan, lebih baik waktu di rumah. Lalu gue kepikiran, beres-beres atas kali ya gitu. Barang-barang lama pas ngeberesin itu barang gue taruh bawah. Oh kok banyak juga ya barang gue, dipikir-pikir gitu. Sepatu-sepatu gue yang terakhir gue lihat pas SMP, terakhir gue pakai pas SMA gitu, masih ada gitu, baju-baju gue juga zaman-zamannya gue masih kurus gitu kan, belum ada promo GrabFood, terus badan gue jadi gini sekarang kan, jadi masih kurus-kurus banget nih, masih kecil lah ya, masih size S gitu, masih masuk ke gue, gue kumpul-kumpulin itu, ada tuh sedus aqua gitu. Lah lumayan juga. Sepatu kalau nggak salah itu ada 6 pasang atau 7 pasang. Baju itu ada 20 lebih lah, pokoknya sekardus gitulah. Itu ada 20 lebih. Lalu ya udah dicuci, dijemur segala macam. Sepatu juga gua cuci, bersihin segala macam. Cuman emang ada beberapa yang kayak solnya udah nggak kuat gitu, atau bahkan solnya udah jebol. Nah itu semua gua sol dulu ke abang sol sepatu gitu kan, udah yang jebol-jebol gitu kan. Terus kalau baju, gue pikir-pikir ini baju udah bersih, baju udah ngumpul lagi nih dengan keadaan bersih, tapi nggak bisa gue pakai gitu kan. Dan di lingkungan gue juga
tetangga gue kayaknya nggak ada yang sebadan S gitu kan, nggak ada yang ukurannya S, ada paling anak kecil banget gitu kan, berarti dan gue mikirnya belum tentu juga mereka mau nerima barang gue gitu, mikirnya gitu kan. Betul. Betul. Jadi udah gue bersihin semua segala macam. Awalnya gue ya kayak bengong aja gitu kan, bengong ngeliat barang-barang itu banyak juga gitu ya ternyata gitu kan. Gue kepikiran, rumah jadi penuh, ini buat apaan ya? Gue pakai nggak bisa, gue kasih sekitar nggak ada yang cocok size-nya. Ya udahlah. Gue langsung mikir, kenapa nggak gue kasih ke orang yang lebih butuh aja gitu, dan bisa make gitu, bisa make. Jadi nggak sekedar ngasih, tapi bisa dipakai juga gitu. Jadi gue kepikiran di dekat rumah gue ada namanya Villa Nusa Indah, daerah Villa Nusa Indah. Nah di situ ada beberapa ya para pejuang hidup, gue nyebutnya pejuang hidup, yang emang gue kalau lewat situ ya selalu ada gitu. Kayak mereka lagi istirahat tiap sorenya atau gimana. Ya udah akhirnya gue nganterin barang itu, gue cari-cari juga. Kenapa gue cari-cari? Karena mungkin lu udah pada baca atau nonton asumsi.co yang sorry itu sih kayak pengemis baru, pengemis musiman gitu. Pengemis lama, pengemis musiman gitu. Oh iya, gue lihat tuh. Nah, gue tuh bukannya gue milih-milih apa, cuman gue kembali lagi target awalnya gitu. Jadi bener-bener nih orang yang kayak emang bener butuh, bukannya musiman nyari keuntungan singkat gitu kan, aji mumpung gitu. Jadi gue emang agak-agak nyari, misalnya ada yang gerobaknya udah rada usang atau apa, terus keisinya itu emang kayak bener-bener pemulung gitu kan, bukan cuman diisi 2 karton 3 karton dus gitu, biar kelihatan kerjanya gitu kan. Enggak, jadi gue cari-cari juga, akhirnya dapet juga yang cocok menurut gue gitu, yang benar-benar bukan musiman. Lalu juga yang agak sulit, gue cari anak kecil, bukan anak kecil, anak yang menurut gue pas di ukuran S gitu kan. Karena menurut gue kalau itu buat ibu-ibu nggak cocok gitu. Jadi pakai mini set. Iya, nanti malah dikirain gue ngeledek kan gitu. Terus juga ada kayak sepatu futsal gitu, gue ada sepatu futsal, ya kayak sepatu futsal, sepatu olahraga segala macem, yang ya udah kayak ada anak-anak kecil juga gitu kan, yang menurut gue membutuhkan gitu. Gue samperin, ya udah nih cocok nih buat lo gitu. Apalagi ada yang pakai baju bola kan, ada yang pakai baju bola, anak kecil, gue bilang, ini sepatu futsal nih buat lo nih, lo pakai ya kalau main futsal. Gue bilang gitu. Iya bang, makasih bang, gitu-gitu. Nah, emang gue kembali lagi, gue ngasih yang sekiranya emang bener dipakai, bukan ngasih doang, sekedar ngasih dan terima gitu, nggak mau. Bener-bener dipakai gitu. Dan gue juga mikirnya, kenapa gue ngasih sandang? Karena jujur gue juga nggak terlalu mempunyai materi yang banyak gitu. Kalau gue pikir-pikir, misalnya uang gue cuman sanggup 20 bungkus nasi misalnya, itu pun lagi mepet banget gitu sama keuangan gue. Ya udah gue ngasih yang apa yang gue punya gitu. Jadi gue punya baju kekecilan, gue punya sepatu kekecilan, ya udah itu aja yang gue kasih gitu. Kan dan juga kenapa gue pede tetap ngasih itu walaupun itu sandang bukan makanan, ya menurut gue kasihan aja melihat mereka yang sendalnya udah jelek gitu kan, maaf kata sendalnya udah jelek atau bajunya udah kotor banget gitu kan. Ya seenggaknya gue ngasih barang yang menurut gue masih layak, cuman kekecilannya jadi gue, ya seenggaknya bisa mereka pakai gitu kan dengan senang hati. Lalu juga untuk menutupi kemungkinan mereka keluar uang untuk sandang. Jangan dong, ini kan keadaan lagi sulit. Sedangkan uang untuk makan aja kadang-kadang susah. Istilahnya dengan misalnya sandal mereka putus gitu,
dengan mereka mengeluarkan uang 10.000 atau 20.000 buat sendal aja, padahal dia udah bisa beli 2 bungkus nasi kan, bisa dimakan bareng anaknya gitu misalnya. Jadi gue menghindari mereka keluar duit untuk sandang, karena yang kita lagi butuhin sekarang ini adalah pangan gitu. Tapi kembali lagi karena gue nggak sadar gue nggak bisa ngasih pangan, ya udah gue cuma bisa ngasih sandang, ya itulah yang gue kasih juga. Gue mikirnya ya gue bukan harus nunggu mampu dulu buat memberi ke orang kan. Jadi ya apa aja yang kita punya gitu, hal kecil, atau misalnya lu ada sampah-sampah plastik, botol aqua gitu, misalnya ini ada tukang bersih, gue nyebutnya tukang bersih ya, bukan tukang sampah, karena mereka ngebersihin bukan ngotorin, ya kan. Kalau yang buang sampah sembarangan itu tukang sampah, tukang sampah. Kalau yang ngambilin sampah ya berarti tukang bersih dong, karena mereka ngebersihin. Nah, ada tukang bersih lewat kayak gini, Bu, Pak, ini ada beberapa botol gitu, ya kasih aja. Itu kan juga sangat berarti, walaupun menurut gue itu hal yang kecil, tapi bagi mereka ya itu sangat bermanfaat untuk kerja mereka kan, pekerjaan mereka. Jadi menurut gue nggak perlu menjadi orang yang mampu dulu untuk baik atau untuk memberi ke seseorang. Kalaupun lu nggak punya duit, nggak punya barang segala macam, lu bisa pakai jasa dan tenaga lu. Misalnya ada teman lu yang donasi segala macam, ya udah lu yang nyalurin, kan lu dapat pahala juga dari situ kan. Gue nggak bisa uang, gue nggak bisa nyumbang barang gini-gini, tapi gue bisa kok nyumbang tenaga gue buat nganterin barang tersebut ke orang yang membutuhkan. Ya itu kan lu juga berkontribusi kan di dalamnya. Dan juga ya gimana? Berarti lu tuh, kalau gue liatin Andre, lu selain pekerja keras lu punya jiwa sosial yang tinggi nih, karena setahu gue tuh barang-barang pre-loved tuh biasanya orang-orang tuh ngejualin, tapi lo lebih memilih untuk mendonasikannya ke orang-orang yang lu rasa membutuhkan gitu. Oh iya, ada beberapa juga yang nge-DM gue, kalau yang itu harganya berapa Andre gitu. Gue bilang, gue juga bingung nentuin harganya gimana. Lu mau nih bayar ongkirnya doang gitu. Yaitu respon-responnya agak lama. Ya udah lihat nanti Dre, atau ya udah nanti gue kabarin Dre. Kelamaan kayak gitu, mendingan ngasih aja ke orang yang butuhin kan gitu. Jadi garis besarnya tuh nggak perlu nunggu kaya, selagi lu bisa berbagi, ya udah berbagi aja. Tapi gue tahu kenapa Andre bisa ngasih sandang gitu, karena uangnya habis buat di baju Lawless. Gak, gue klarifikasi, gue belanja kalau ada diskon doang. Itu kalau gak ada diskon gue gak pernah belanja. Lu tahu sendiri harga normal berapa. Jadi berapa itu deh emang pas diskon? pasti diskon. Pokoknya barang gue pasti diskon. Buat Lawless lagi. Gue mau ngejatuhin lu padahal. Lu bisa balikin lagi ya. Gimana Pi? Masih ada nggak? Jadi gimana? Ya jadi itu ada beberapa juga yang nge-DM gue, Andre lu kok nggak ngomong-ngomong mau ngasih gitu. Gue kan mau ngasih juga. Istilahnya ya udah lu kasih di daerah lu masing-masing aja, nyebar gitu. Kalau lu ngumpulin di rumah gua dekatnya sama Villa Nusa Indah atau Jati Asih, paling gua nyebarnya di situ dong, yang dapat yang di situ. Cuman kalau ada rumahnya di Harapan Indah, rumahnya ada di Bekasi Timur, rumahnya ada di Bekasi Utara, tapi mereka masing-masing memberi, ya berarti kan lebih nyebar gitu pemberiannya kan. Di setiap titik ada gitu. Makanya di caption gue itu gue bilang, kenapa gue pilih ngupload itu, karena gue punya kepentingan pribadi yang gue harap bisa jadi kepentingan bersama. Kita lebih tergerak, lebih peka, ada barang yang mungkin bagi kita udah nggak bisa kepake atau nggak butuh lagi, tapi sangat dibutuhkan oleh orang lain kan. Jadi lebih peka ke diri kita atau barang kita, dan lebih peka terhadap lingkungan kita aja sama orang yang masih banyak kok yang membutuhkan gitu di lingkungan kita gitu. Jadi ngapain harus nunggu lu gerak gitu ya? Kan bisa gitu lu bagiin di daerah lu masing-masing. Masa kalau misalnya kumpulin lu semua, berarti yang bagus di lu semua. Yang sisanya di Cawang, Cipinang. Masih ganti game ya. Iya, di Kosambi gitu juga ya.
Iya, ntar iri malah muncul di jiwa mereka kan. Iya, makanya mendingan nyebar di berbagai titik kan lebih bagus. Nah, ini kan kita kan sesama mahasiswa lah ya. Kita juga nggak tahu ini pandemi sampai kapan. Nah, kira-kira ada nggak sih yang misalnya saran lu atau tips lu ke mahasiswa yang misalnya ntar dengerin apa aja yang bisa mereka perbuat gitu di lagi pandemi kayak gini. Contohnya misalnya yang berbuat baik kayak lu ya, yang jual sayur atau donasi. Nah, mungkin lu bisa ngasih saran dan tips. Oke. Mungkin ada mahasiswa yang memang ragu atau kurang berani action di luar, tapi kalian jangan bersedih hati kalau belum bisa kontribusi segala macam. Dengan kalian di rumah aja itu juga udah kontribusi sih, memutus rantai persebaran virus itu. Dan juga kalau misalnya kalian organisatoris, ya udah kalian gimana caranya muter otak menjalani semua proker itu dengan cara yang baru gitu, beradaptasi dengan yang sekarang mungkin kayak studi banding secara daring gitu kan, ataupun ya pokoknya proker yang sekiranya bisa dilaksanakan secara online ya laksanain aja gitu kan. Itu putar otak sebagai kalian yang orang-orang organisasi. Lalu juga mungkin ada yang tergerak lagi, mungkin menyisihkan beberapa uangnya, entah itu untuk memberikan secara langsung dalam bentuk uang, atau donasi untuk nasi bungkus, kebutuhan makan kan, atau kalian misalnya kayak gua nggak terlalu punya duit tapi punya barang yang nggak kepake, kasih aja di sekitar kalian yang kira-kira membutuhkan. Dan juga kalau itu kembali lagi lu jangan ragu gitu, apa sih, lebih kayak ngobrol sama diri sendiri aja gitu, apa sih yang gue bisa gitu kan, apa sih yang gue punya gitu kan, apa sih yang gue punya, apa sih yang bisa gue kasih dengan dengan pengeluaran yang minim gitu istilahnya, nggak gede-gede banget tapi lu bisa berkontribusi. Terus juga mungkin kalau kalian yang mentalnya kuat atau emang nggak punya riwayat penyakit yang berat, mungkin bisa jadi volunteer gitu kan, relawan kesehatan gitu. Betul, atau bisa. Iya, atau ikut nyebar-nyebarin uploadan pamflet segala macam, berita positif, tapi tetap harus kritis ya. Kayak berita-berita ini loh buat apa, menurunkan angka COVID gitu. Banyak cara, banyak bentuk untuk menyebarkan itu semua. Jangan pernah ngomong, ya gue nggak bisa apa-apa karena gue nggak paham sama keadaan ini gitu. Ya justru lu cari tahu gitu kan. Atau gue nggak banyak komentar tentang keadaan ini karena gue nggak tahu beritanya segala macam. Oh yaudah lu langsung action aja, apa yang lu bisa kasih lo kasih gitu. Dan makanya gue berharap juga sih kita lebih apa ya, pasti setiap orang punya kemampuan masing-masing, asli deh. Bisa ada gitu yang bisa kita lakuin, maupun itu hal kecil ataupun hal besar sekalipun, itu banyak sekali sih yang bisa kita lakukan. Dengan lu tetap ngejalanin proker organisasi aja, itu lu udah menjadikan lu seorang yang integritas kan. Lu dipilih mahasiswa lain untuk ngurusin BEM, ngurusin BLM, ngurusin organisasi segala macam, UKM, ya lu emang dipilih buat capek gitu kan. Lu dipilih buat capek, lu dipilih buat mikir lebih, lu dipilih untuk bertindak lebih dari yang lain gitu kan. Jadi gunakan itu, gue yakin punya pandangan dan cara masing-masing, atau butuh teman tukar pikiran juga, apa sih yang bisa kita lakuin gitu kan, misalnya saling interaktif aja gitu. Jadi hal-hal kecil kayak donasi segala macam sangat penting sih untuk keadaannya sekarang. Jadi ya istilahnya rakyat bantu rakyat aja lah lagi sekarang mah, gak usah salah-salahan dulu. Sebenarnya kita tahu kawan kan? Bantu kawan ya, kawan bantu kawan, rakyat bantu rakyat, ya pokoknya saling bantu lah, gotong royong semuanya gitu. Justru ini nyatuin kita sih. Apa juga nggak perlu terpaku kayak harus lu yang bisa berbuat buat orang banyak gitu ya, donasi dengan cara yang lu bilang tadi kayak
belajar online itu kan kayak karena kita nggak ada kuliah lagi gitu, bisa memacu otak kita buat belajar lagi kan. Makanya gue terbantu sama story-storynya Andre yang tebak-tebakan KUHP gitu tuh. Gue aduh kata gue ilmu baru nih gue. Iya. Gue di kampus kayaknya nih apaan nggak ngerti gue, pas baca Andre gue ngerti langsung. Jadi tahu ya. Tebak-tebakan hukum. Itu. Iya, rada nggak spam juga sih itu filter. Gak apa-apa, gue selalu menantikan kok walaupun lu spam. Gue sampai habis nontonin, ilmu soalnya. Betul, setuju sama lu gue. Cuman paling gue skip ini sih pas si Andre tebak-tebakan Islam. Nah, gue skip. Tuh gue apa-apaan nih? Sama. Kenapa di skip tuh? Jagoan gue ya soalnya ya daripada lu. Gue lama. Nah, kita nggak tahu ya gue teh. Iya. Kan walaupun lamaan gue tapi kayaknya Andre juga bener nih. Dan gue baru tahu. Jadi lu ragu gue. Enggak, kadang mungkin ada yang nggak bisa gue jawab aja. Oh iya. Oh gitu, iya. Mungkin lagi gak Makanya bisa. gue terima kasih banget Andre, story-nya panjang-panjang tapi berilmu gitu. Setuju. Cuman kayak iklan kayak gitu ngapain? Jadi story gue ya. Iya, mau belajar silakan cek di store-nya Andre. Yoi. Mumpung belum ada filter yang tebak-tebakan lagi. Jadi kayaknya hari ini cuma 4 story atau 5 story deh, aman. IG kalian aman. Oh mungkin yang denger ada filter tebak-tebakan gitu bisa langsung DM ke Andre aja kali ya. Biar dicoba sama Andre ya. Tebak-tebakan agama gitu ya. Ada lagi nggak Pi? Nah, Indre, dari tadi kan kita udah ngomongin nih kegiatan-kegiatan lo kayak tadi contohnya lo jualan sayur, terus lo donasiin barang-barang pre-love lo. Nah, gue mau nanya nih, kira-kira 2 hal tersebut lo akan lo lakuin nggak sih kalau misalnya emang kondisinya lagi nggak kayak gini, maksudnya nggak ada pandemi? Karena kan yang 2 hal yang lo lakuin tadi kan karena emang lo lagi di rumah aja gitu. Kira-kira lo akan melakukan hal yang sama juga atau enggak ketika emang sebenarnya kita lagi nggak kena pandemi kayak gini? Iya, sebenarnya kalau pengantaran ini, makanya waktu itu yang anak jurnalistik yang wawancarain gue juga nanya, ini bakal lanjut gak kalau corona udah kelar gitu kan? Gue bilang, ya kalau banyak orang yang masih membutuhkan atau bahkan orang yang mulai nyaman dengan cara pembelian secara online, ya gue bakal terusin terus gitu. Gue bakal terusin, makanya jadi jangan pernah nanya, Dre lu masih open order gak? Gue selalu open order gitu. Jadi gue ngikutin kebutuhan orang gitu, ngikutin kebutuhan orang. Kalau orang masih butuh jasa gue, ya gue ada terus. Ya jadi gue ada terus. Dan kalau yang memberi itu, sandang itu, mungkin karena gue waktu itu ada beberapa barang juga, tapi itu mama gue misalnya ngurus, bang ini ada seragam, ada apa nggak kepake, mau dikasih ke orang nggak, ya udah kasih aja. Tapi aku kan udah tahu orangnya, mama gue yang tahu, mama gue yang ngasih gitu. Tapi itu barang gue, jadi itu udah menjadi hal yang biasa. Dan juga sebelum pandemi ini, misalnya ada kayak donasi segala macam atau apa kayak di Kita Bisa yang menurut gue itu layak buat dibantu sangat dan gue bisa ngasih kontribusi dalamnya gitu. Itu gue beberapa kali juga pernah gitu membantu dengan donasi di Kita Bisa segala macam. Cuman emang kemarin itu kondisinya gue lagi beres-beres gudang aja, terus ada beberapa barang gue yang emang kekecilan ya, jadi gue ngasih itu gitu karena gue beres-beres gudang selama di rumah aja gitu. Jadi benar kata efek rumah kaca ya, pasar bisa diciptakan. Kalau kata Bara Suara, masa Mesias. Bahasa apaan tuh? Karena ada supply ada demand, good. Yoi, pakat gue, anak IPS. Ada lagi, Pi? Ada banyak, gue banyak banget pertanyaan-pertanyaan buat Andre nih. Gue mau nanya nih tentang lo tuh tipe yang ada plan gak sih Dre di tahun ini atau di bulan-bulan kayak Mei, Juni, Juli ini? Karena
lagi pandemi ini kan, jadi mungkin ada beberapa plan atau agenda lo yang dibatalin. Lo tipikal yang ada plan atau enggak sih? Kalau plan itu pasti ada, bahkan plan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gue udah punya. Jadi gue jalanin hidup tuh ada misinya gitu istilahnya. Coba nih, gua tarik, kalian pasti main game, main PS2, main GTA San Andreas. Kalau kalian gak punya misi, nggak jelas kan lu mainnya. Cuman kalau lu nabrak-nabrak mobil, kebal, merusuh. Nah, kayak gitu aja. Mungkin gua contohinnya yang gampang-gampang aja gitu kan. Kalau lu cheat tamat, ya lu bingung kan mau ngapain lagi? Ngerusuh-ngerusuh kota, ya kan? Nonjok-nonjokin polisi, gitu kan? Di kehidupan kan gak ada cheat tamat. Betak mobil, modif mobil, terus betak mobil lain lagi, kan gak jelas kan? Tapi kalau lu GTA San Andreas ada misi, lu tertata tuh alur ceritanya. Begitu. Dan juga emang ada beberapa gue yang kayak, ya gue kudu lulus secepatnya gitu kan. Oh iya. Yang tadinya mungkin Juni, ya mungkin Mei Juni itu udah kelar gitu kan, cuman keundur gitu. Mungkin kayak batal sih menurut gua enggak, cuman lebih ke undur aja waktunya gitu. Gua gitu. kayak lulus lebih cepat, lalu gua apply di mana-mana, atau mungkin gua nanti bakal ngebisnisin, bahkan mungkin ngembangin sayur ini, gue mulai belajar di dalamnya gimana sih marketingnya segala macam gitu kan, gue kembangin. Dan juga kayak gue atau S2 lagi gitu misalnya kan. Jadi emang banyak udah plan gitu, lulus misalnya, terus belajar bisnis atau pendidikan advokat, atau ngejar CPNS gitu kan misalnya. Jadi emang idaman mertua itu udah ada beberapa plan gitu. Cuman gue nggak terlalu mau ngasih tahu plan gue segala macam karena menurut gue itu kurang elok. Mendingan gue nanti kasih ke kalian itu hasilnya aja gitu kalian. Jadi jangan ngasih tahu orang plan lu, tapi ngasih tahu hasilnya gitu. Setuju. Dan juga gua jelasin tadi, mungkin ini nggak batal, plan gua nggak batal, cuman ketunda aja gitu. Tetap jadi. Kalau kita cuman waktunya aja yang mundur gitu. Biasanya kalau kita nge-share plan juga ke teman malah dicengin. Apaan sih lu? Ya, gitu. Jadi lo begitu kan. Apalagi kalau gagal kan. Ya nggak jadi. Malunya double. Mending diajarin berarti. Makanya udahlah, nggak usah terlalu itu. Makanya yang tadi gue sebut itu kan kayak pendidikan advokat, SCPNS, itu kan kemungkinan yang sangat mungkin gitu. Jadi gue nggak mau kayak plan gue ini nyebar ke orang, enggak. Cuman gue tadi nyebutin secara umum aja. Kalau untuk lebih spesifiknya, biar nanti gue kasih buktinya aja jalan gue di mana. Gokil. Tapi ntar gue penasaran nih, yang punya usaha-usaha yang lu upload di story itu bayar gak sih? PP endorse gitu. Misalnya ada teman usaha gitu yang lu itu dapat endorse apa gimana? Enggak, jadi ada beberapa yang emang gue beli karena gue senang aja ngeliat temen gue berinovasi, yang biasanya nggak bikin cake, yang biasanya nggak bikin dimsum, yang biasanya nggak bikin segala macam untuk jualan, jadi jualan. Itu sebisa mungkin kalau gue ada rezeki gue beli, karena gue senang ngeliatnya. Bukan gue kasihan, gue kasihan nih, gue beli aja, bukan. Tapi gue senang nih ngeliatnya, gue beli gitu. Dan juga ada beberapa juga yang gue emang dikasih, Drake, ini buat lo, tapi lo review ya, gitu. Kalau buat dibayar, enggak, bayar mah enggak ada duit. Cuman dikasih itu ada, kayak yang martabak telur, terus yang piscok, terus yang donat, yang risol, nah itu gue dikasih buat review. Lo OTW saingan aneh Carlos lah ya? Enggak, Sarakel aja gue, Sarakel. Lelang dong. Jadi ada beberapa yang emang gue beli, ada yang beberapa teman gue ngasih buat di review gitu. Tapi kalau dalam bentuk uang,
Nindre, duit buat lu, tolong review barang gue ya. Enggak, kalau uang belum. Belum ya, bukan enggak. Belum 10.000 salah, belum bisa swipe up. Mungkin ntar bisa kita lihat hasilnya. Tahu-tahu aja kan. Swipe left aja, Tinder. Tapi emang karena lagi pandemi gini, itu jadi sering dipakai. Karena bosan. Iya. Untungnya sekarang gue udah ada alasan sih buat hapus aplikasi itu. Iya. Nah, jadi berarti kayak udah menjelang penutupan ya. Segala kegiatan lu kan yang emang mengkhawatirkan kan karena di luar lagi pandemik, pasti lu butuh support system lah. Nah, itu kira-kira siapa nih? Ada nggak nih gitu kan. Siapa tahu yang followers lu yang berharap-harap gitu kan. Apakah Kak Andre masih jomblo gitu kan? Siapa tahu yang nonton juga pengen tahu. Ya, kalau tahu ya silakan aja, kita nggak boleh nutup pintu silaturahmi kan. Tapi kalau ya udah, kalau mau lebih kenal ya silakan, mau follow ya udah, jangan gengsi, follow aja, gue juga nggak mikir yang berlebihan gitu. Ya kalau mau temenan aja. Cuman kalau buat support system ya pastinya kan Tuhan asik, masih punya Tuhan sih, masih beragama. Tuhan. Terus jawaban bener aja bang, jangan jawaban religius. Jawaban aman ya. Pasti ya orang tua gitu kan, sahabat, ada ya yang nyenengin hati juga ada, yang support gitu. udah ada. Oh, udah ada, good. Udah ada. Itu dia mengerti nggak sih sama keadaan lu atau yang emang sering lu lakuin gitu? Sejauh ini sih ya ngedukung aja, nggak pernah ngebawelin gua. Ya kalau dia ngebawelin atau terlalu posesif atau ngekang, ya gua bukan sama dia sih sekarang. Asik. Anjing. Enggak. Soalnya kayaknya dia bawel sama orang lain, Dre. Ya enggak, pokoknya adalah selain sahabat, selain ortu yang udah pasti, adalah sosok ya wanita gitu kan. Ya gue pakai bahasanya, ya gue saat ini gue sedang mencintai seorang wanita, dan seorang wanita itu juga mencintai gue. Itu yang bikin gue bahagia sih. Anjir, gokil. Akhirnya terdengar dari mulut Yosua Andre langsung. Klarifikasi ya. Iya, jadi buat cewek-cewek yang berharap, sorry. Enggak, good. Masalahnya itu, good. Lu kan bikin hashtag cari yang Kristen. Nah, ini gue udah dapet ya Kristen, good. Udah nggak ribet, Dre, berarti, Dre. udah nggak ribet dah. Udah nggak seolah-olah open minded menghalalkan segala cara buat lanjut. Entah itu nikahnya di Bali atau di luar negeri, enggak. Ini karena tuh lu bisa meluk dia, tapi dia nggak bisa melepas apa yang dia peluk dari lahir. Bingung lu ya? Nggak ngerti lagi. Agak bingung sih, tapi ya udahlah. Ya maksudnya kalau lu beda agama kan lu bisa meluk dia, tapi dia nggak bisa ngelepas apa yang dia peluk dari lahir gitu. Iya, benar. Gokil, pesan moral. Pesan moral ya. Ini malah intinya itu sih, tentang perbincangan kita dari tadi, intinya malah yang dari lu, Gut. Karena semuanya kepo. Termasuk gua. Karena gua liat soalnya story lu ya itu aja gitu. Belajar, kegiatan, kayak nggak pernah dipamerin. Apa ntar pamernya pas lagi nge-gigs kayaknya. Gokil. Syukurnya dia suka Malik, dia suka Sal Priadi, dia kayaknya sih suka Fish juga. Jadi kalau nge-gigs bisa barengan. Line up-nya itu kan biasanya itu satu stage tuh. Ya berarti bisa nge-gigs bareng. Semoga di saat kita wishlist-nya dari yang dideketin Andre terwujud. Jadi biar kita lihat langsung dia nonton berdua tuh. Boleh gue. Boleh. Ya, doain aja. Ya, semoga kalau dia nontonnya sekarang ya
Ya udah. Udah. Ya pokoknya Jadi salting lu. gua nggak nutupin gue lagi suka sama lu, sayang sama lu, gue ungkapin di sini. Anjay. Anjing, Romo. Lewat BMFA cuy. Keren deh. Orang-orang kan biasanya di mana gitu kan, di jalan. Di BMFA. Di live. Iya, jadi gue nanti dianggapnya gue nutupin atau nggak expose karena gue punya wanita lain gitu kan. Enggak. Gue malu yang suka Malik, lu yang kodein gue pakai lagunya Malik yang coba katakan. Nah, gue malu. Dia uploadnya lagu Malik yang coba katakan, gue jawab lagi pakai lagunya Malik yang pilihanku. Udah. Ih, Malik mempersatukan lu berarti ya. Itu dapat dari yang hashtag di Twitter itu apa gimana? Enggak kok. Masih anak Unsika kok, masih anak Unsika. Wih, keluarnya semakin dekat. Anak Unsika orang Bekasi, udah. Ya udah sedaerah, seagama, sekampus, satu kecamatan, bukan satu Bekasi, satu kecamatan. Itu udah. Cocok. Si dekat. Biar dekat uang transportnya. Soalnya pas gua stalking yang hashtag itu, semua cewek yang cakep di-reply sama Andre. Makanya gua, ini mana nih yang jadi nih? Borunya apa kadang kan? Yang jadi malah main kecamatan ya. Iya. Gimana, ada lagi, Pi? Cukup sih gue. Terakhir kali Bang, ada nggak kayak pesan-pesan lu gitu buat yang nonton atau yang buat dengerin? Oh iya, statement gitu. Jadi kembali lagi gue nggak mengira kalau respons baiknya itu bakal seperti ini. Gue diminta CNN, gue diminta 2 anak komunikasi Unpad, bahkan gue diminta kalian sekarang. Gue nggak ngira itu semua karena gue ngasih aja gitu. Gue ngelakuin sesuatu aja gitu. Dan juga kembali lagi, kita kalau memberi itu jangan pamrih gitu, jangan pamrih. Tulus aja gitu, udah lewat gitu. Dan menurut gue memberi ke sesama itu kayak invest gitu, bakal digantinya tuh berkali lipat itu. Gue ngerasain gitu. Dan juga tekankan aja, kita ini kan makhluk sosial, ya udah saling bantu aja lah, rakyat bantu rakyat. Lagi pula kan kita kalau di Kristen ya, itu kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu aja gitu kan. Dan juga gak usah mandang dia agamanya apa, latar belakangnya gimana kan. Bahkan gue jadi kita baik itu nggak usah milih-milih, dan baik itu nggak usah mikir-mikir gitu. Karena baik itu bukan kebaikan, itu bukan hal yang keren, justru itu kewajiban. Kenapa sekarang ini kebaikan dipandangnya keren? Ya mungkin karena kebaikan pada saat ini udah jarang sekali, gitu kan? Gitu. Makanya kelihatan keren. Padahal itu jadi baik itu kan kewajiban, gitu. Jadi nggak usah mandang orang latar belakang segala macam, kasih aja semua. Ya gue juga ribet kali kalau gue mau ngebantu orang cari yang pakai kalung salib, gitu kan? Ya kasih aja gitu. Gue kan kasih aja. Ya kan, kalau gue nggak salah, ini gue tahu juga nih, gue yang dari tebak-tebakan Islam ini, gue udah belajar juga nih, yang gitu. Baca quote Ali bin Abi Thalib, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan, ya gak? Yoi, gokil betul. Gue baru tahu. Pernah baca gak lu? Gak pernah baca jadi. Gue tanya dia sahabat Nabi doang, gak tahu. Ya pokoknya gitu, jadi berbaik segala hal kecil, mau hal kecil apapun itu, perbuat aja gitu, perbuat aja. Gak usah ragu, gak usah mikir, mulai aja dulu. Gak usah tanpa milih-milih, dengan hati yang tulus, pure gitu. Set. Udah lu, gue emang mau memberi, mau membantu gitu. Hal kecil, mau lu ngebantu diri lu sendiri buat survive di sekarang ini, dengan lu cari pekerjaan atau segala macam, pendapatan, jualan segala macam.
dengan secara nggak langsung lu membantu orang tua lu juga, membantu keluarga lu juga, itu kan udah ada kontribusi gitu. Kalau ya silakan untuk membantu orang lain ya juga dipersilakan, sangat diperbolehkan gitu kan. Jadi hal kecil dulu dari diri sendiri, dari keluarga sendiri, baru ke orang lain secara luas gitu. Dari hal kecil, hal besar itu semua bisa kita lakukan pastinya. Jadi jangan dan juga jangan mikir, teman gue udah ngasih ini, teman gue udah begini gini, kok gue sia-sia banget ya hidup ya. Jangan mikir gitu juga, ada pasti hal kecil yang bisa lo lakuin gitu. Karena beda-beda porsinya kan ya. Beda-beda porsi, beda kemampuan, beda segala macam, tapi kita ya cuman beda cara implementasinya aja. Kontribusi itu pasti udah harus, udah wajib. Betul. Bang Andre atas waktunya udah diperbolehin kita interview nih karena emang sibuk Doi. Iya, kita bikin janjinya susah. Udah dari 2 bulan yang lalu kan. Wih, gokil. Ridersnya juga susah, Ridersnya juga susah banget gue. Makanya gue thank you banget nih buat Andre, buat semuanya yang udah ngeluangin waktunya buat interview sama kita, buat gitu. Yoi, terima kasih buat BMFA yang udah percaya gue sama Rapi buat interview Bang Andre. Jurnal juga terima kasih buat udah nyuksesin jalannya acara ini gitu. Ya mungkin sekian itu aja sih dari gue, Aldi Ogut. Gue Raffi Jauhari. Dan Andre ada gue juga mau ngucapin terima kasih ya buat BMFA, buat jurnalistik, buat Ogut, buat Raffi, dan mungkin ini masih suasananya masih dekat-dekat Lebaran. Gue juga mohon maaf selama ini misalnya ada salah kata maupun perbuatan gue atau gue terlalu nge-spam di IG, mohon maaf juga. Tebak-tebakan itu, stiker tebak-tebakan emang menarik banget sih. Terus gue mau ngucapin makasih banyak sudah memberikan gue waktu ya untuk sharing ini, mempercayai gue juga untuk diajak ngobrol kayak gini. Gue makasih banget buat kalian semua. Semoga kita bisa berkontribusi dengan cara kita masing-masing. Jangan pernah ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Lu pasti ada keunikan sendiri dalam diri lu dan kemampuan sendiri dalam diri lu. Jadi percaya diri aja intinya gitu. Dan mulai aja dulu gitu. Jadi jangan baikkan ragu gitu. Jangan gengsian kayak Raffi yang tanyain itu. Pokoknya jangan gengsian dah, jalan aja dulu. Gitu. Betul, setuju banget. Oke, berarti sekian interview dari BMFA kali ini dan bintang tamunya Andre. Oke, mungkin yang dengerin nanti bisa DM siapa sih yang pengen diinterview gitu kan. Gokil. Betul. Kita mohon maaf apabila ada kata-kata yang emang kurang mengenakan gitu. Ini juga berangkat dari opini pribadi ya, tidak membawa golongan manapun gitu. Cuman wadahnya aja mungkin dari BMFA dan jurnalistik. Itu aja sih paling. Oke. Ya udah. Terima kasih ya Bang ya, Bang Andre. Iya, makasih juga, makasih banyak. Thank you. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the door. Warahmatullahi wabarakatuh.